Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan case study mengenai konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. Dengan saya, Zahranul Anissa, NIM 2352211180, dan rekan saya, Eva, dengan NIM 2352211164, Mariwana Medisita dengan NIM 2352211171, dan Laila Mukaromah dengan NIM 2352211185. Case study, PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farfa senilai Rp300 juta pada 1 Januari 2020. Dengan nilai buku, ekuitas PT Farfa sama dengan nilai wajarnya, yakni Rp300 juta. PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Afaf dan PT Farfa pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Diminta 1. Buatlah ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farfa pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasinya pada PT Farfa selama tahun 2020. 2. Buatlah ayat jurnal terkait investasi pada PT Farfa selama tahun 2020. Soal 1. Jurnal akuisisi PT Farfa tanggal 1 Januari 2020 mencatat akuisisi PT Farfa tanggal 1 Januari 2020. Nilai didapat dari soal yakni akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farfa senilai Rp300 juta. Jadi pada jurnal pencatatannya yaitu investasi pada PT Farfa senilai Rp300 juta di sebelah debit dan kas Rp300 juta di sebelah kredit. Selanjutnya, jurnal terkait investasi PT Farfa selama tahun 2020 mencatat laba neto PT Farfa tahun 2020. Nilainya didapat dari bagian laba dari PT Farfa senilai Rp75 juta atau didapat dari penjualan dikurang beban. Jurnal pencatatannya yakni investasi pada PT Farfa senilai Rp75 juta di sebelah debit dan bagian laba atas PT Farfa senilai Rp75 juta di bagian kredit. Yang terakhir, mencatat penerimaan dividen dari PT Farfa tahun 2020. Nilainya didapat dari dividen yakni Rp20 juta. Jurnal pencatatannya kas senilai Rp20 juta di sebelah debit dan investasi pada PT Farfa senilai Rp20 juta di sisi kredit. Kertas kerja konsolidasian tahun 2020. Sebelum menyiapkan kertas kerja konsolidasian, terlebih dahulu membuat ayat jurnal eliminasi untuk tahun 2020. Perhitungan nilai buku tahun 2020. Saldo 1 Januari 2020 senilai 300 juta terdiri dari saham biasa 200 juta dan saldo laba 100 juta. Selama tahun 2020, PT Farfa menghasilkan laba neto senilai 75 juta yang meningkatkan saldo laba. Selain itu, PT Farfa juga membagikan dividen senilai 20 juta yang mengurangi saldo laba. Dengan demikian, saldo laba pada 31 Desember 2020 menjadi 335 juta. Jurnal eliminasi 31 Desember 2020. Yang pertama, saham biasa di PT Farfa senilai 200 juta di debit. Saldo laba 100 juta di debit. Bagian laba atas PT Farfa 75 di debit. Di sisi kredit, dividen diumumkan 20 juta di kredit dan investasi di PT Farfa 355 juta di kredit. Jurnal eliminasi ini bertujuan untuk menghilangkan saldo investasi dan akun-akun ekuitas terkait dalam laporan keuangan konsolidasi sehingga tidak terjadi penggadaan. Kertas kerja konsolidasian tahun 2020. Pada laporan laba rugi, akun penjualan pada PT Afaf senilai 800 juta, PT Farfa senilai 250 juta, dan konsolidasian senilai 1.050 juta. Pada akun beban pokok penjualan, PT Afaf senilai 200 juta rupiah, PT Farfa 125 juta, maka konsolidasian 325 juta. Pada akun beban penyusutan, PT Afaf senilai 50 juta rupiah, PT Farfa senilai 10 juta rupiah, dan konsolidasiannya senilai 60 juta rupiah.
Pada beban administrasi dan penjualan, PT Afaf senilai 225 juta, PT Farva 40 juta, maka konsolidasiannya 265 juta rupiah. Pada akun bagian laba dari PT Farva, PT Afaf senilai 75 juta rupiah, dan pada jurnal eliminasi debit senilai 75 rupiah, maka untuk konsolidasiannya 0. Laba neto konsolidasian PT Afaf senilai 400 juta rupiah, PT Farva senilai 75 juta rupiah, jurnal eliminasi debit senilai 75 juta rupiah, konsolidasian 400 juta. Pada laporan perubahan saldo laba, akun saldo laba awal pada PT Afaf senilai 225 juta, PT Farva senilai 100 juta, jurnal eliminasi debit sebesar 100 juta, maka konsolidasian senilai 225 juta. Untuk akun laba neto, PT Afaf senilai 400 juta, PT Farva 75 juta, jurnal eliminasi debit 75 juta, maka konsolidasian senilai 400 juta rupiah. Untuk dividen, PT Afaf senilai 100 juta, PT Farva 20 juta, jurnal eliminasi kredit senilai 20 juta, maka konsolidasian 100 juta rupiah. Maka saldo laba akhir PT Afaf senilai 525 juta, PT Farva 155 juta, jurnal eliminasi debit senilai 175 juta, jurnal eliminasi di kredit senilai 20 juta, dan konsolidasian senilai 525 juta. Pada laporan posisi keuangan, akun kas pada PT Afaf terdapat 130 juta, PT Farva 80 juta, sehingga konsolidasiannya sebesar 210 juta. Lalu pada akun piutang, PT Afaf senilai 165 juta, PT Farva senilai 65 juta, jadi hasil konsolidasiannya itu 230 juta. Lalu akun persediaan terdapat 200 pada PT Afaf terdapat 200 juta rupiah, pada PT Farva terdapat 75 juta rupiah. Lalu konsolidasiannya menjadi 275 juta. Lalu pada akun tanah itu PT Afaf terdapat 200 juta rupiah, PT Farva terdapat 100 juta rupiah, sehingga konsolidasiannya 300 juta rupiah. Lalu pada akun bangunan dan peralatan, pada PT Afaf terdapat 700 juta rupiah, lalu PT Farva terdapat 200 juta rupiah, hasil konsolidasiannya senilai 900 juta rupiah. Lalu ada akumulasi penyusutan PT Afaf sejumlah 450 juta dan PT Farva terdapat 20 juta. Hasil konsolidasiannya yaitu 470 juta. Lalu investasi pada PT Farva, pada PT Afaf terdapat 355 juta. Lalu jurnal eliminasi bagian kredit senilai 355 juta. Lalu total aset PT Afaf yaitu 1 miliar 300 juta rupiah, pada PT Farva 500 juta rupiah. Lalu pada jurnal eliminasi bagian kredit terdapat 355 juta rupiah dan hasil konsolidasiannya 1 miliar 445 juta rupiah. Pada akun utang usaha PT Afaf terdapat 75 juta, PT Farva terdapat 60 juta, sehingga konsolidasiannya menjadi 135 juta. Lalu pada akun utang obligasi PT Afaf 200 juta, PT Farva 85 juta, sehingga konsolidasiannya menjadi 285 juta. Lalu pada akun saham biasa PT Afaf senilai 500 juta, PT Farva
200 juta, jurnal eliminasi pada bagian debit 200 juta, lalu hasil konsolidasiannya menjadi 500 juta. Lalu pada akun saldo laba, PT Afaf 525 juta, PT Farfa 165 juta, jurnal eliminasi pada bagian debit senilai 175 juta, bagian kreditnya 20 juta. Hasilnya konsolidasiannya menjadi 525 juta. Lalu total liabilitas dan ekuitas PT Afaf senilai 1 miliar 300 juta rupiah, PT Farfa senilai 500 juta, jurnal eliminasi bagian debit menjadi 375 juta, lalu pada bagian kredit hasilnya menjadi 20 juta. Hasil dari konsolidasiannya menjadi 1 miliar 445 juta. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.